Penggunaan obat di bulan puasa. Saat puasa, pola makan dan minum akan berubah. Tapi kesehatan adalah hal yang harus diutamakan. Tapi bagaimana jika di tengah-tengah ibadah yang istimewa ini kita diharuskan untuk minum obat? Pastikan Anda meminum obat dengan cara yang tepat. Saya Sarul, apoteker Anda. Mari kita bahas. Waktu yang leluasa untuk minum obat saat hari-hari biasa adalah 24 jam. Lalu saat bulan Ramadan maka akan dipersempit yang dulunya 24 jam sehari menjadi 10,5 jam waktu untuk kita minum obat. Lalu bagaimana membaginya dan bagaimana kita cara minumnya agar obat ini masih memberikan efek terapi yang maksimal. Ingat, sebelum itu perubahan jadwal minum obat ini bisa mengakibatkan mempengaruhi efek terapinya. Jangan lupa konsultasikan selalu ke dokter atau apoteker Anda. Jadi konsep obat diminum itu sesuai dengan lamanya dia bisa berada di dalam tubuh kita. Sudah saya jelaskan lebih detail di video di atas. Nah, jika konsepnya adalah obat ini harus diminum 1 kali sehari, maka obat ini dapat bertahan di dalam tubuh kita kurang lebih selama 24 jam. Nah, maka dari itu perbedaan saat puasa tidak ada signifikan untuk obat yang 1 kali sehari. Untuk obat yang 1 kali sehari dapat diminum saat sahur atau saat buka puasa. Asalkan minumnya tidak berubah-ubah. Jadi ketika minumnya saat sahur ya saat sahur terus, saat buka ya saat buka terus gitu. Jangan sampai berubah sama setiap harinya. Nah, hal ini juga tergantung obatnya kayak gitu. Misalkan amlodipin biasanya diminum pagi, maka majukan saat sahur minumnya. Beda lagi dengan obat kolesterol, misalkan simvastatin. Simvastatin harus diminum malam hari berkaitan dengan HMG-CoA, enzimnya. Maka dari itu untuk simvastatin tetap harus diminum pada malam hari, jangan dimajukan kayak gitu. Lalu obat yang harus digunakan 2 kali dalam sehari. Berarti obat ini dapat bertahan di dalam tubuh kita kurang lebih adalah waktunya 12 jam. Maka saat bulan Ramadan dianjurkan untuk minumnya yaitu saat sahur dan saat buka puasa. Jadi menyesuaikan. Seperti misalkan obat-obat kalau di rumah sakit itu ya ada cilestazol isinya dan juga di valproic dan banyak yang lainnya. Maka dapat menggunakan anjuran ini. Nah, ini yang sering bingung, bagaimana jika obatnya harus diminum 3-4 kali sehari? Cara yang pertama adalah konsultasikan ke dokter Anda. Ketika konsultasi, maka dokter bisa meresepkan obat yang efek terapinya lebih panjang. Contohnya adalah yang awalnya adalah minum captopril yang harus diminum 3 kali sehari, dapat diganti menjadi lisinopril yang fungsinya sama tapi memiliki efek terapi yang lebih panjang dan dapat diminum 1 kali sehari saja. Tapi ingat, harus sesuai rekomendasi dari dokter spesialismu. Yang kedua adalah dengan mengganti formulasinya kayak gitu. Jadi kita konsultasi misalkan metformin yaitu diminum 3 kali sehari, maka dapat dikonsultasikan untuk diganti yang sediaannya adalah tablet sustain release atau lepas lambat. Dengan cara begitu maka obatnya dapat diminum 1 kali sehari saja. Lalu cara yang selanjutnya adalah ketika tidak dikehendaki untuk mengganti karena kondisi kita, maka kita gunakan cara ini. Jadi untuk cara minumnya untuk 3 kali sehari itu dapat kita minum yaitu saat sahur, saat buka, dan saat sebelum tidur atau saat jam 11 malam. Kayak gitu. Lalu bagaimana jika 4 kali sehari? Nah, jika 4 kali sehari maka minumnya kita bisa memberikan interval waktu yaitu kurang lebih 4 jam. Jadi kita minum saat buka yaitu jam 6, lalu dilanjutkan jam 10, lalu dilanjutkan lagi jam 1, lalu dilanjutkan saat sahur yaitu jam 4 kayak gitu. Tapi obat yang 4 kali sehari ini kebanyakan adalah obat antivirus. Nah, ini konsultasikan lagi ke dokter apakah dikehendaki untuk puasa atau memang
diharuskan untuk minum obat ini dulu agar kesehatan kita maksimal dan ibadahnya nanti kita lebih maksimal. Dengan kata lain, tidak berpuasa lebih dahulu. Maka konsultasikan ke doktermu. Yang terakhir, ingat bahwa tidak semua obat dapat membatalkan puasa kita. Obat apa aja yang tidak dapat membatalkan puasa kita dapat dilihat di samping ini. Nah, jadi obat-obat seperti obat kulit, obat salep tidak membatalkan puasa. Lalu obat-obat sublingual yang ditaruh di bawah lidah seperti obat ISDN kayak gitu, itu tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah obat injeksi. Jadi obat injeksi tidak membatalkan puasa asalkan bukan injeksi parenteral atau injeksi nutrisi kayak gitu ya. Lalu adalah obat kumur. Sejauh dia tidak tertelan, maka obat ini tidak membatalkan puasa seperti betatin gargle dan banyak yang lainnya ya, Listerin kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah obat yang dimasukkan dalam dubur atau vagina, suppositoria kayak gitu. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu aja obat-obat yang tidak membatalkan puasa kita. Nah, untuk obat yang sering dipakai ya saat puasa adalah obat MAH gitu ya. Untuk informasi obat MAH bisa klik video di samping atau berlangganan subscribe saya. Itu aja. Saya Sarul dari Tentang Obat. Bye.